Sekarang buat seller online itu banyak parameter yang harus dikerjain ya. Campaign, promosi, CMV-nya, affiliate-nya, pricing tag-nya, dan lain-lain. Dari semua itu, kamu yang awam di Shopee, sebenarnya dalam kita memainkan algoritma Shopee, itu hanya ada dua variabel penting. Nah, dua itu traffic dan konversi. Nah, jadi rumusnya, kalau traffic naik, maka konversi harus ada di 14 hari. Tuh. Jadi kita hanya mengatur biar ada trafiknya, terus biar ada konversi dalam 20 hari. Di video ini saya mau bahas perlakuan untuk mendapatkan dua hal tersebut. Caranya subscribe dan nyalakan notifikasi. Canda ding. Jadi gini, kita pakai yang murah-murah dulu. Itu optimasi terlebih dahulu algoritma secara organik. Nah, traffic secara organiknya dulu kita optimasi. Itu dengan mempertahankan life cycle produk. Jadi setiap produk itu dia pasti punya life cycle produk. Jadi kayak aki lah lama-lama jadi swak, atau baterai yang lama-lama jadi habis, jadi butuh dicas lagi. Sama halnya di produk Shopee itu juga dia punya life cycle-nya. Nah, di life cycle produk itu dia punya masa waktu 30 hari untuk mereset lagi ke algoritma dia. Kita tuh harus bisa mengutak-atik, ya minimal 3 bulan lah harus diutak-atik. Jadi buat seller-seller yang sudah punya banyak nih produk-produk ABCD, nah, tapi ada produk-produk tersebut yang kok berat banget trafiknya, atau kok mungkin belum laku, atau mungkin penjualannya masih dikit. Nah, itu kita dapat juga bisa dilihat dari ini, yang saya lingkarin ini adalah trafiknya gitu. Jadi sebisa mungkin, atau ya wajib sih, wajib kita harus sering mengamatin gambar mata yang ada di produk ini. Gambar mata yang ada di produk ini menunjukkan trafiknya dalam 30 hari. Jadi ketika udah 30 hari, Anda harus tahu, oh ini turun atau naik, ini turun atau naik gitu. Jadi ada beberapa hal yang harus kita lakuin untuk mengoptimasi produk kita. Nah, yang pertama itu kita harus distraction foto produk kita. Jadi kita rusak aja fotonya, ya. Karena memang untuk foto-foto atau produk-produk yang lama itu dia mengalami penurunan kualitas. Nah, jadi yang mungkin di 2024 itu produk Anda belum diganti fotonya, itu dia mengalami penurunan kualitas. Nah, itu harus benar-benar sangat diganti. Pertama, kita harus perbaiki pixel produknya. Jadi, untuk memperbaiki pixel produk, itu saya biasa pakai Canva. Tuh. Jadi di settingan Canva nanti kita misal edit-edit, ya. Nanti pas download itu pakai PNG, ya. Dulu kan kita pakainya JPEG. Nah, sekarang pakainya PNG. Misal seperti di Canva. Canva ini dia kan sudah kita edit nih. Nah, setelah kita edit, ya pas saat kita ngunduh, itu formatnya PNG. Terus pixelnya kita naikkan ke 1200. Setelah dinaikkan, kita unduh, selesai, kita upload, misal jadinya seperti ini. Lalu, apakah hanya pixelnya aja? Nah, sekarang itu Shopee sedang dia lagi ngebus yang namanya AI visual. Nah,
dia nge-boost dari AI visual, jadi, dia akan melakukan si Shopee-nya itu secara sistematis dia, bikin foto produk secara visual bagus, tapi ada syaratnya juga. Di foto itu, foto produk itu, dia pikselnya bagus, ringan, sama kita harus posisikan center, ya, posisikan center. Jadi posisikan aja tengah, posisikan aja tengah, jangan kasih watermark, ya. Biasanya ada seller yang di sini kasih watermark gede lah, apalah apalah. Itu kalau seller-seller dia memang menang secara pricing-nya, menang secara perang harga, memang boleh-boleh aja kasih watermark karena dia, eee, harganya menguasai. Tapi kita carinya kan traffic yang untung lah, nggak usah perang harga. Nah, ini kenapa kita harus mengubah dari foto tersebut. Nah, karena ini dari Shopee-nya itu memang meminta secara AI, kayak misal ini, dia tanpa watermark atau stiker objek, terlihat minimal 60% dari gambar, sama background terlihat jelas. Nah, yang kedua, itu setelah kita produk perbaikin, fotonya kita perbaikin, foto-fotonya yang produk lama kita rubah, terus apa selanjutnya itu di judul produk. Nah, yang kedua, kita harus berani merusak judul produk. Jadi jangan takut kita tidak sesuai standar Shopee. Kita tahu di standar Shopee itu kan minimal 100 kata. Nah, kita nggak usah terlalu peduli banget dengan itu, karena belum tentu juga 100 kata itu bagus. Tapi dari algoritma secara organik itu kita butuh keyword yang banyak. Tapi tentunya memang sesuai produk itu. Misal, ini ada calf relaxing and acne body wash, acne treatment, hilangkan jerawat, wangi tahan lama, dan seterusnya. Itu sampai 160 kata saya. Setelah foto produk dan judul kita sudah perbaiki, kita perbaiki di deskripsi. Nah, di deskripsi produk kita perbaiki. Kita harus 100% itu isian kolom yang berbintang ini, kolom yang ada bintangnya, misal di merek ini ada bintangnya, itu harus terisi. Masa penyimpanan ada bintangnya, itu harus terisi. Sama untuk komponen yang penting. Komponen yang penting itu seperti kayak ini ukuran produk, terus nomor BPOM, ya, atau jenis kemasan, juga harus diisi. Sebisa mungkin diisi lah, karena diisi banyak juga makin bagus. Jadi secara organik itu bagus. Tapi kalau kamu nggak peduli, ya siap-siap kamu datangin trafiknya lewat jalur lain yang berbayar, kayak iklan, kayak affiliate. Tuh. Nah, kenapa di deskripsi ini juga penting? Karena dari deskripsi ini, itu kalau jelas, kita enak tinggal ke deskripsi produk yang detail, itu kita tinggal pakai AI deskripsi. Kalau sudah ada deskripsi, komponen deskripsi yang sudah masuk, terus kita tinggal copywriting-nya di deskripsi detail. Nah, nanti kita klik AI deskripsi, itu juga lebih bagus lagi. Setelah kita perbaikin produk, foto produk atau optimasi foto produk, nah, jadi kita harus mendapatkan konversi. Untuk mendapatkan konversi, ya, kita harus mengubah willingness to buy ke ability to buy. Setiap konsumen yang datang mengunjungi toko itu punya niatan untuk beli, tapi belum tentu bersedia untuk beli. Kita udah perbaiki produk, ini sebagus mungkin atau
semenarik mungkin ya. Tapi ketika konsumen itu melihat, belum tentu dia juga bersedia untuk beli. Padahal target kita itu 20 hari harus ada konversi atau harus ada pembelian. Nah, mungkin sudah diperbaiki produknya, fotonya, deskripsinya, judulnya, tapi kok sudah 20 hari belum ada yang beli. Nah, kita bisa melakukan perubahan atau bisa melakukan gimmick, atau kalau saya sih biasa merusak variasi. Nah, merusak variasi produk. Misal dari produk A itu 100 mili, maka aku tambahin yang 50 mili. Jadi yang produk itu awalnya harganya misal 50.000, itu ada varian yang harganya 25.000. Jadi kemungkinan untuk pembeli ada yang harganya lebih rendah lagi, coba dulu yang beli yang ini. Nah, kalau secara ukuran kita bingung, misal, ini produk nggak ada ukurannya, atau produk ini berdiri sendiri nggak bisa ini, ya udah kita bisa isi 2, isi 3 gitu. Nah, apakah kalau isi 2 kan berarti harganya semakin naik, terus apa apa malah menghilangkan peluangnya? Nggak bisa, karena Shopee juga ada voucher, itu bisa, yang harganya tinggi juga bisa lebih terjual karena ada voucher Shopee. Jadi ada pembeli yang istilahnya lebih mementingkan voucher ketimbang mementingkan harga termurah, itu ada juga. Jadi bisa untuk yang misal, produk KAF 100 mili yang biru, nah karena nggak ada varian kecilnya, ya udah tambahin varian ke isi 2, isi 3 di satu etalase itu. Jadi secara harga itu juga dia akan ngereset. Nah, setelah diutak-atik lagi, kita tunggu lagi 20 hari. Nah, kita lihat lagi 20 hari, evaluasi lagi 20 hari.